Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Izin menyampaikan materi yang akan saya bawakan, yaitu mengenai efektivitas penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Sebelum memulai ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan bahwa dalam pembahasan kali ini ada 3 sub materi. Yang pertama yaitu kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang kedua, prinsip arbitrase berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan yang ketiga yaitu efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perlu diketahui bahwa sekarang ini Lembaga Keuangan Syariah atau LKS sudah muncul dengan perkembangan yang sangat pesat. LKS yaitu lembaga yang berjalan serta beroperasi dengan menggunakan prinsip syariat Islam, salah satunya yaitu Bank Syariah. Dengan adanya LKS diharapkan menjadi solusi untuk umat muslim terhindar dari kegiatan yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Islam memerintahkan umatnya untuk berupaya menjauhi hal tersebut karena dianggap perbuatan zalim atau kerusakan. Prinsip syariah selain dilakukan di Bank Syariah, juga harus diterapkan oleh Basyarnas. Kita perlu mengetahui apakah Basyarnas sudah sesuai dengan prinsip syariah dan juga apakah penerapannya sudah berjalan dengan efektif. Lanjut ke pembahasan. Adapun tujuan dari Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu yang pertama mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian atau islah dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan. Yang kedua, menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis. Yang ketiga, menuntaskan konflik perdata yang mungkin akan terjadi antar perbankan syariah kepada nasabahnya, khususnya pengguna jasa mereka. Dan yang selanjutnya yaitu sengketa-sengketa bisnis seperti bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain dapat diselesaikan secara adil. Pada dasarnya, arbitrase syariah merupakan penyelesaian masalah antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik saat usaha musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Arbitrase ini dilakukan dengan memilih dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan mekanisme aturan yang berlaku. Selanjutnya, kewenangan yang dilaksanakan oleh badan arbitrase terhadap putusan lembaga arbitrase dalam menuntaskan sengketa usaha atau sengketa bisnis bersifat mutlak, yaitu menyelidiki dan menyelesaikan masalah sengketa bisnis sebagaimana ketetapan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa kedua belah pihak yang sudah menyetujui kalau permasalahan di antara mereka akan dituntaskan menempuh jalan arbitrase, dan para pihak yang sudah menaruh wewenang, maka arbitrase memiliki kekuasaan memilih dalam putusannya tentang hak dan kewajiban para pihak apabila hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Kekuasaan yang dimiliki badan arbitrase pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki sifat yang mutlak, sehingga lembaga di luar arbitrase syariah termasuk juga lembaga peradilan tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Sebuah sengketa yang sudah terikat dalam perjanjian arbitrase, maka lembaga peradilan manapun tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal ini terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk mendamaikan setiap perselisihan sesuai dengan anjuran agama, seorang arbiter wajib menyelesaikan sebuah perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara menasihati pihak-pihak yang bersengketa agar hasil putusan musyawarah berjalan dan menghasilkan hasil yang terbaik. Sebaiknya arbiter mempunyai kemahiran bukan hanya pada bidang utama sengketa, namun juga mampu menghentikan perselisihan melalui perdamaian. Musyawarah yang diputuskan oleh seorang arbiter akan dijalankan dengan ikhlas, tidak ada paksaan atau kekerasan,
Oleh karenanya, seorang arbiter berdasarkan sudut pandang Ja'far Shadiq wajib memiliki daya pikir yang cerdas, lapang dada, mempunyai pengalaman, mempunyai rasa peduli, serta takwa. Selanjutnya, arbitrase syariah adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar badan peradilan, didasarkan dalam beberapa prinsip atau asas sebagai pedoman kerja. Yang pertama, landasan kerja sebagai prinsip kegiatan arbitrase syariah. Yang kedua, prinsip ketuhanan atau ilahiyah. Yang ketiga, prinsip perdamaian atau sulh. Yang keempat, prinsip penegakan keadilan. Yang kelima, prinsip itikat baik. Yang keenam, prinsip perjanjian arbitrase syariah juga mencangkup pilihan hukum. Yang ketujuh, prinsip keputusan arbitrase syariah bersifat final serta terikat. Yang kedelapan, prinsip arbiter merupakan perdamaian netral, tidak berpihak kepada siapapun yang beragama Islam. Dan yang terakhir yaitu tentang prinsip kerahasiaan. Tahapan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa di Basyarnas telah memperhatikan ketetapan hukum. Landasan yang digunakan dalam penyelesaian masalah, selain menggunakan landasan Al-Quran, hadis dan fatwa DSN MUI, Basyarnas juga memakai hukum acara sebagai menjadi pokok dasar mekanisme pemecahan masalah, serta UU AAPS juga dipraktikkan dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah, Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah, dianggap cukup efektif karena banyak pihak yang bersengketa lebih memilih arbitrase dibandingkan jalur peradilan. Hal itu timbul karena permasalahan dapat dituntaskan dengan mudah dalam mengajukan persyaratan, berdasarkan sisi waktu yang fleksibel, biaya lebih ekonomis, mementingkan perdamaian, serta menggunakan landasan hukum yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.